Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhajir Fadlur Rahman dari kelompok 6, nomor absennya 29. Kali ini saya akan mempresentasikan pengertian konstitusi. Baik, kita lanjut. Pengertian konstitusi. Menurut K.C. Weir, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Herman Hiller. Konstitusi lebih luas daripada undang-undang. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tapi juga sosiologis dan politis. Menurutnya, ada 3 pengertian konstitusi, yaitu yang pertama, konstitusi dilihat dalam arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat. Yang kedua, konstitusi dilihat dalam arti yuridis sebagai suatu kesatuan kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat. Lalu yang ketiga, konstitusi yang tertulis dalam suatu naskah undang-undang sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Lalu ada juga pengertian konstitusi di zaman Yunani kuno yang masih bersifat material, artinya belum diformalkan sebagai konstitusi zaman sekarang ini. Misalnya ini ada Aristoteles membedakannya antara konstitusi dengan hukum biasa berdasarkan adanya pengertian kata politeia dan nomoi. Politeia dapat diartikan sebagai konstitusi, sedangkan nomoi diartikan sebagai undang-undang biasa. Lalu selanjutnya ada macam-macam konstitusi. Yang pertama itu ada konstitusi derajat tinggi dan derajat tidak tertinggi. Yang kedua itu konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Yang keempat itu konstitusi tertulis dan konstitusi dalam bentuk tidak tertulis. Yang keempat itu ada konstitusi negara serikat dan negara kesatuan. Baik, kita lanjut lagi. Pengertian konstitusi menurut ahli. Yang pertama itu menurut Kamus Oxford Dictionary Theory of Law, konstitusi dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu konstitusi bukan saja aturan tertulis. Lalu yang kedua, segala yang diatur tidak hanya berkenaan dengan organ negara dan fungsinya baik di tingkat pusat dan daerah. Lalu ada lagi selanjutnya yang ketiga, mekanisme hubungan antara negara dan warganya. Lalu yang kedua ada lagi menurut Aidewa Gede Atmaja. Pengertian tentang konstitusi dibedakan menurut definisi dan konseptual. Menurut definisi, dapat dikatakan konstitusi adalah himpunan norma atau kaidah konstitusi suatu negara yang menyiratkan bahwa konstitusi merupakan dokumen yang berisi norma kaidah-kaidah hukum mengoperasionalkan penyelenggaraan kekuasaan negara. Sementara dari segi konseptual, konstitusi adalah norma atau kaidah hukum yang mengaji teks tersurat dan tersirat di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Lalu kita lanjut lagi. Konstitusi dibagi menjadi 3. Yang itu yang pertama, konstitusi dalam arti absolut atau yang bisa disebut juga absolute versailles, di mana konstitusi dianggap sebagai kesatuan organisasi yang mencakup semua bangunan hukum dan organisasi-organisasi di dalam negara. Lalu yang kedua itu ada konstitusi dalam arti positif, di mana konstitusi dihubungkan mengenai ajaran tentang keputusan. Konstitusi dalam arti positif mengandung arti sebagai politik tertinggi yang berhubungan dengan perbuatan peraturan perundang-undangan. Lalu yang ketiga itu konstitusi dalam arti relatif, di mana konstitusi dimaksudkan sebagai penghubung antara kepentingan suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Lalu kita lanjut lagi. Sifat konstitusi itu ada 4, dibagi jadi 4. Ada material,
formal, fleksibel, kaku. Konstitusi dan peraturannya. Yang pertama itu konstitusi harus mengandung norma yang lebih umum daripada peraturan lainnya. Konstitusi mengatur atau memberi wewenang untuk pejabat dan mengakui hak-hak dasar warga negara. Sementara peraturan perundang-undangan lainnya mengatur terkait perilaku atau pembuatan kebijakan. Lalu yang kedua, konstitusi mengalahkan hukum. Yang ketiga ini, konstitusi biasanya lebih mengandalkan hukum lainnya dalam arti tidak mudah berubah-ubah. Sebagai hukum yang lebih umum dan kuat, perubahan di dalamnya menyebabkan gangguan yang lebih besar. Untuk menghindari gangguan, perubahan konstitusi harus lebih lambat daripada hukum lainnya. Oleh sebab itu, mengubah konstitusi biasanya memerlukan prosedur yang lebih berat dan biayanya yang lebih besar daripada perubahan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain-lainnya. Ya, kita lanjut selanjutnya ini. Secara umum, fungsi konstitusi adalah yang pertama itu membatasi perilaku pemerintah secara efektif. Yang kedua itu membagi kekuasaan dalam beberapa lembaga negara. Yang ketiga itu menentukan lembaga negara bekerja sama satu sama lain. Lalu yang keempat itu menentukan pembagian kekuasaan dalam negara. Mari kita lanjut lagi. Selanjutnya, The Living Constitution. Saya artikan dalam bahasa Indonesia saja ya. Menurut Strauss, konstitusi dikatakan hidup jika ia bisa menyesuaikan dengan keadaan atau kondisi yang baru, tanpa harus secara resmi diubah. Kemampuan seperti ini menjadi keharusan karena jalur amandemen untuk melakukan perubahan konstitusi sangat sulit dilakukan setiap saat. Kita lanjut lagi. Lalu ada lagi konstitusi Palu Hakim. Strauss menjelaskan konstitusi dikatakan sebagai living constitution jika yang ada mekanisme, lalu penyesuaian tanpa harus amandemen atau mekanisme. Mekanisme ini dikenal sebagai konstitusi Palu Hakim. Lalu pinjakan yang dijadikan oleh hakim dalam memutus adalah berdasarkan dari hukum umum, hukum yang tidak tertulis, yang dibangun dari presiden dan tradisi yang menumpuk dari waktu ke waktu. Presiden tersebut memungkinkan ruang untuk adaptasi dan perubahan, tetapi hanya dalam batas tertentu dan hanya dengan cara yang berakar pada masa lalunya. Lalu kita lanjut lagi. Jenis organisasi yang menggunakan konsep konstitusi termasuk organisasi pemerintahan, organisasi sukarela, persatuan dagangan, partai politik. Lalu kita lanjut lagi selanjutnya. Perubahan Undang-Undang 1945. Terdapat 5 kesepakatan pada saat MPR melakukan perubahan Undang-Undang 1945. Pertama, tetap mempertahankan atau tidak melakukan perubahan pada pembukaan Undang-Undang 1945. Hal sebab karena pembukaan terkait erat dengan proklamasi kemerdekaan dan juga tercantum Pancasila. Yang kedua, tetap mempertahankan bentuk NKRI. Tetap dipertahankan rumusan asli Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang artinya negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selain itu, pada perubahan keempat ditambahkan satu ayat dalam pasal 37 yang menyangkut perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu ayat 5 yang berbunyi khusus tentang NKRI tidak dapat dilakukan perubahan atau bisa juga kita disebut no amendable article. Oke, kita lanjut lagi. Ketiga, memperkuat sistem pemerintahan presidensil dengan ciri-ciri adanya jangka waktu masa kerja eksekutif yang pasti, fixed term in office. Presiden adalah kepala eksekutif, hubungan antara eksekutif dan parlemen yang tidak dapat saling menjatuhkan.
diatur pada pasal 6A tentang Pilpres sehingga tidak bergantung pada MPR. Pasal 7 tentang masa jabatan, fixed term in office. Lalu pasal 7C, Presiden tidak dapat membukukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana Dewan Sistem Parlementer. Lalu kita lanjut lagi. Konstitusi yang berlaku di Indonesia itu dibagi menjadi 4. Konstitusi RIS 1949, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Sementara 1950, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawaz Aulia Rozaan Nabilah, absen ke-13. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konstitusi. Konstitusi berbeda dengan Undang-Undang Dasar, dikarenakan suatu kehilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga pengertian konstitusi itu disamakan dengan Undang-Undang Dasar. Kehilafan ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Begitu besar paham kodifikasi sehingga setiap peraturan hukum itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis adalah Undang-Undang Dasar. Secara umum, macam-macam konstitusi itu ada 2. Yang pertama, konstitusi tertulis dan yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Hampir semua negara memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar yang pada umumnya mengatur mengenai bentukan pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga negara serta perlindungan hak asasi manusia. Pada hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis kekuasaan. Dan kemudian berdasarkan itu dibentuklah lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, jenis kekuasaan itu perlu ditentukan terlebih dahulu. Baru kemudian dibentuk lembaga negara yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan jenis kekuasaan tertentu itu. Jenis kekuasaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, lembaga legislatif. Lembaga legislatif mempunyai tugas, yaitu merumuskan undang-undang dasar. Lembaga legislatif terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Yang kedua, lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif mempunyai tugas, yaitu menjalankan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan undang-undang. Lembaga eksekutif terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara, pejabat setingkat menteri, lembaga pemerintahan non-kementerian. Yang ketiga, lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif mempunyai tugas, yaitu menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.
Lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY). Jenis kekuasaan menurut Van Vollenhoven ada 4. Yang pertama, pemerintahan. Yang kedua, perundang-undangan. Yang ketiga, kepolisian. Yang keempat, pengadilan. Van Vollenhoven menilai kekuasaan eksekutif itu terlalu luas dan karenanya perlu dipecah menjadi 2 jenis kekuasaan lagi, yaitu kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan kepolisian. Menurutnya, kepolisian memegang kekuasaan untuk mengawasi hal berlakunya hukum dan kalau perlu memaksa untuk melaksanakan hukum. Wirjono Pradjodikoro dalam bentuk asas-asas hukum tata negara di Indonesia mendukung gagasan Van Vollenhoven. Bahkan, ia mengusulkan untuk menambah 2 jenis kekuasaan lagi, yaitu kekuasaan kejaksaan dan kekuasaan pemeriksa keuangan untuk memeriksa keuangan negara, serta menjadi kekuasaan kelima dan keenam. Menurut Van Vollenhoven, berdasarkan teori hukum ketatanegaraan yang dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa jenis kekuasaan negara yang diatur dalam suatu konstitusi itu umumnya terbagi menjadi 6. Dan masing-masing kekuasaan itu diurus oleh suatu badan atau lembaga tersendiri, yaitu legislatif, yudikatif, eksekutif, kepolisian, kejaksaan, dan Menteri Keuangan Negara. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karenanya, suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Terlebih lagi, jika jiwa semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi, sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya. Ada kalanya keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, konstitusi biasanya mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementara ataupun keinginan dari sekelompok orang belaka. Pada dasarnya, ada 2 macam sistem yang lazim digunakan dalam praktek ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. Sistem yang pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan, penggantian konstitusi. Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di dunia. Sistem yang kedua ialah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli
akan tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Dengan perkataan lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Sistem ini dianut oleh Amerika Serikat. Perkembangan konstitusi di Indonesia. Para pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu pada periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang, penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya, tentang macam-macam konstitusi yang akan dipresentasikan oleh Ajeng Wiwit Agustina dari Fakultas Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang macam-macam konstitusi. Yang pertama, ada konstitusi tertulis dan konstitusi dalam bentuk tidak tertulis. Yang kedua, ada konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Yang ketiga, ada konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak tinggi. Yang ketiga, ada konstitusi negara serikat dan konstitusi negara kesatuan. Yang keempat, ada konstitusi pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer. Apakah Anda bertanya apa itu konstitusi kita? Konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang sering disingkat UUD, dalam negara ada sebuah norma sistem, politik, dan hukum. Bentukan pada pemerintahan negara-negaranya biasanya dimodifikasi sebagai dokumen tertulis. Adapun tujuan konstitusi secara umum. Yang pertama, memberikan pembatas dan pengawas terhadap kekuasaan politik agar pelaksanaan suatu negara tidak dikendalikan dan terpusat pada satu orang, kelompok, maupun lembaga tertentu. Membebaskan negara dari kekuasaan mutlak, mengatur jalanan kekuasaan sehingga tidak ada penindasan pada rakyat. Selanjutnya, menjadi arahan dalam mewujudkan tujuan negara dan cita-cita bersama. Melindungi hak asasi manusia, baik dalam hal agama, akses terhadap pendidikan, kebebasan berpendapat, dan mendapat penghidupan yang layak sebagai pedoman penyelenggaraan negara yang telah disesuaikan dengan tujuan negara dan nilai-nilai dianut oleh masyarakat. Pertama, kita akan membahas tentang konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, membangun negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan suatu bangsa di dalam sistem hukum negara. Ada 3 contoh dalam konstitusi tertulis. Yang pertama, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang kedua, peraturan pemerintah. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan konstitusi tertulis dan berlaku di Indonesia ada 4. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Saat kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Republik baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Berselang sehari,
Undang-Undang Dasar 1945 resmi menjadi Konstitusi Indonesia, tepat pada 18 Agustus 1945. Isi dari Undang-Undang Dasar 1945 ini mengandung nilai luhur bangsa. Pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisi tujuan pembangunan nasional, hubungan Indonesia dengan luar negeri, pernyataan kemerdekaan, dan ideologi Pancasila. Kemudian, isi atau batang tubuhnya berisi bentuk negara, lembaga negara, hingga jaminan hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Perjalanan Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda. Satu, pada tahun 1947 dan agresi kedua pada tahun 1948. Agresi ini mengakibatkan diadakannya Konferensi Meja Bundar atau KMB di Belanda yang melahirkan Negara Republik Indonesia Serikat atau disebut TRIS, sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Namun konstitusi ini tak berlangsung lama. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Yang ketiga ada Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan. Oleh karena itu, Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena penggabungan negara Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dan pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Kemudian tercapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bagi negara kesatuan yang akan didirikan jelas perlu ada undang-undang dasar baru. Untuk itu dibentuklah panitia penyusunan rencana Undang-Undang Dasar yang disahkan pada 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. Berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada 17 Agustus 1950. Namun karena kondisi semakin tidak menentu, berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada 17 Agustus 1950. Namun karena kondisi semakin tidak menentu, UUDS hanya berlaku sampai 5 Juli 1959. Yang keempat, ada Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dari tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku sesuai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuensi. Konstitusi tertulis dan berlaku di Indonesia. Hasil amandemen ini pula dibuat dengan lebih terperinci. Selanjutnya, konstitusi tidak tertulis.
Apa itu konstitusi tidak tertulis? Konstitusi tidak tertulis yaitu peraturan yang ada, tapi tidak tertulis yang timbul dan tetap terpelihara serta tetap dijalankan dalam praktik penyelenggaraan negara. Ada beberapa negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis. Yang pertama Inggris, kedua Israel, dan ketiga Selandia Baru. Alasan Inggris, Selandia Baru, dan Israel tidak memiliki konstitusi tidak tertulis. Alasannya yaitu karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat. Namun Inggris memiliki alasan tersendiri. Ada konstitusi fleksibel. Konstitusi fleksibel yang tidak memerlukan metode atau proses khusus untuk melakukan perubahan atau amandemen. Proses amandemen ini pada konstitusi fleksibel dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa proses khusus, sama dengan perubahan pada undang-undang biasa. Ini misalnya terdapat pada konstitusi Selandia Baru. Dan konstitusi rigid adalah konstitusi yang memerlukan metode atau proses khusus, seperti sidang istimewa atau konvensi, untuk melakukan perubahan atau amandemen. Konstitusi rigid perlu dilakukan proses khusus untuk melakukan amandemen. Misalnya di Indonesia, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan sebanyak 4 kali ditempuh melalui sidang istimewa MPR. Sementara di Amerika Serikat, perubahan konstitusi harus disepakati oleh 2-3 dari seluruh negara bagian yang ada. Ada contoh konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Yang pertama, konstitusi rigid. Menurut sifatnya, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi yang rigid atau kaku, karena Undang-Undang Dasar 1945 hanya diubah dengan cara tertentu secara khusus dan istimewa, tidak seperti mengubah peraturan perundangan biasa. Yang kedua, ada contoh konstitusi fleksibel. Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut dikarenakan Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan amandemen beberapa kali. Dan selanjutnya ada konstitusi derajat tinggi. Konstitusi derajat tinggi mempunyai kedudukan yang tinggi dalam sebuah negara dari segi bentuk dan isinya, berada di atas peraturan perundang-undangan lainnya, dan cara dan syarat perubahannya lebih berat daripada peraturan perundang-undangan lainnya. Konstitusi derajat tidak tinggi apabila konstitusi tersebut tidak berkedudukan derajat tinggi dan persyaratan untuk mengubah sama dengan mengubah peraturan-peraturan yang lainnya. Konstitusi Negara Serikat. Undang-Undang Republik Indonesia Serikat. Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau lebih dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS dalam konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember 1945, yakni tanggal diakuinya kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS, hingga diubahnya kembali bentuk negara federal RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Dan Konstitusi Negara Kesatuan. Undang-Undang Dasar 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, lahirlah sebagai negara. Indonesia sebagai negara memiliki konstitusi untuk mengatur kehidupan ketatanegaraan-nya, sehingga Undang-Undang Dasar 1945 disahkan menjadi konstitusi, bentuk negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam kesatuan. Konstitusi presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Presiden harus dijamin mewakili kewenangan legislatif oleh Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Yang terakhir, konstitusi parlementer. Konstitusi parlementer. Konstitusional parlementer adalah suatu jenis republik yang menjalankan pemerintahan dengan sistem parlementer, yang dalam sistem ini eksekutif pemerintahan
memperoleh legitimasi dari dan bertanggung jawab pada legislatif parlemen. Sekian dari saya, selanjutnya saya akan serahkan kepada Bilqis Depi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Devulandari, nomor absen 11. Nomor induk mahasiswanya yaitu 2021-210006 dari kelas Kewarganegaraan A17. Terima kasih kepada moderator ketiga yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan submateri tentang dinamika konstitusi Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan apa sih konstitusi. Nah, konstitusi secara umum memiliki sifat formil dan material. Konstitusi dalam arti formil berarti konstitusi yang tertulis dalam suatu ketatanegaraan suatu negara. Sedangkan konstitusi material adalah suatu konstitusi jika orang melihat dari segi isinya. Sifat konstitusi tertulis dituangkan dalam bentuk undang-undang dasar pada suatu negara, sedangkan konstitusi di samping memuat aspek hukum juga memuat aspek politik. Dinamika konstitusi Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar pada masa periodisasinya. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, Undang-Undang Dasar Amandemen 1 sampai Amandemen 4 pasca reformasi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama pada periodisasi yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, berlaku secara nasional sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. Naskah Undang-Undang Dasar pertama tersebut disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang bisa kita sebut sebagai PPKI. Penyusunan naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dari pembukaan BPUPKI yang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Pada masa ini, sistem pemerintahan di periodisasi ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan kabinet presidensial, di mana presiden adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR. Bentuk negaranya dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah kesatuan. Dengan bentuk kesatuan, kekuasaan negara dikendalikan atau dipegang oleh pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat juga dapat menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah daerah. Inilah yang disebut dengan desentralisasi. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950. Tahun 1949 diadakan konferensi meja bundar atau yang bisa kita sebut sebagai KMB di Den Haag, Belanda. Salah satu hasil KMB yaitu mendirikan negara Republik Indonesia Serikat. Rancangan naskah Konstitusi Republik Indonesia Serikat juga diputuskan dalam KMB dan disepakati mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949. Negara Republik Indonesia Serikat dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang berlangsung sangat pendek sekali karena memang tidak sesuai dengan jiwa proklamasi kemerdekaan yang menghendaki negara kesatuan. Tidak menginginkan negara dalam negara, sehingga beberapa negara bagian meleburkan diri lagi dengan Republik Indonesia. Bentuk dan sistem pemerintahan pada masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat
yaitu bentuk pemerintahan negaranya adalah republik. Pemerintahan terdiri dari presiden dan kabinet. Kedaulatan negara dipegang oleh presiden, kabinet, DPR, dan senat. Pemerintahan Republik Indonesia Serikat menganut sistem kabinet parlementer. Kebijakan dan tanggung jawab kekuasaan pemerintah berada di tangan menteri baik secara bersama maupun individual. Para menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden, tetapi kepada parlementer, yaitu kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Perubahan ketatanegaraan dari negara serikat menjadi negara kesatuan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang di dalam pembukaannya memuat dasar negara Pancasila. Akan tetapi, pelaksanaan sistem pemerintahannya menggunakan sistem kabinet parlementer yang tidak cocok dengan jiwa Pancasila, sehingga kabinetnya jatuh bangun yang rata-rata umur tiap kabinet kurang dari 1 tahun. Pemilihan umum pertama di Indonesia diadakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam Dewan Konstitusi yang akan dibentuk Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Isi dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yaitu yang pertama, menetapkan pembubaran konstitusi. Yang kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi terhitung mulai tanggal penetapan dekret, yaitu tanggal 5 Juli 1959, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang ketiga, menetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Priorisasi yang keempat yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Lama pada tahun 1959 hingga 1965. Ciri-ciri periode ini ialah didominasi yang sangat kuat dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya dari 5 tahun. Akan tetapi, ketetapan MPRS nomor 3 MPRS tahun 1963 yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu 5 tahun ini. Tahun 1960, Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum. Padahal dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa Presiden tidak mempunyai wewenang. Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Baru pada tahun 1966 hingga 1998. Pergeseran kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto menimbulkan perubahan orde dari Orde Lama ke Orde Baru. Orde Baru mempunyai tekad untuk melakukan koreksi atas berbagai penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Lama. Pada mulanya, Orde Baru berupaya untuk memperbaiki nasib bangsa dalam berbagai bidang kehidupan. Terjadi ketidakmerataan hasil pembangunan, kesenjangan kaya dan miskin semakin melebar. Utang semakin membengkak, akhirnya menumpuk menjadi krisis multidimensi. Dipelopori mahasiswa rakyat menuntut reformasi di segala bidang. Akhirnya, rezim Orde Baru
tumbang dengan mundurnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Periodisasi yang terakhir yaitu Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen pada tahun 1998 hingga sekarang. Pengalaman sejarah pada masa lalu baik Orde Lama maupun Orde Baru bahwa penerapan terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki sifat multi-interpretable dengan kata lain yaitu berwahyu, sehingga mengakibatkan terjadinya sentralisasi kekuasaan di tangan presiden. Amandemen yang pertama dilakukan dengan memberikan tambahan dan perubahan terhadap 9 pasal Undang-Undang Dasar kayaknya salah. Periodisasi yang terakhir yaitu Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen pada tahun 1998 hingga sekarang. Pengalaman sejarah pada masa lalu baik masa Orde Lama maupun masa Orde Baru bahwa penerapan terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki sifat multi-interpretable dengan kata lain berwahyu, sehingga mengakibatkan terjadinya sentralisasi kekuasaan di tangan presiden. Amandemen yang pertama dilakukan dengan memberikan tambahan dan perubahan terhadap 9 pasal Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, amandemen yang kedua dilakukan pada tahun 2000. Amandemen yang ketiga dilakukan pada tahun 2001 dan amandemen yang terakhir dilakukan pada tahun 2002 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Saya memiliki quotes di dalam diri saya, yaitu tujuan utama dari pendidikan adalah mengubah kegelapan menjadi sebuah cahaya. Terima kasih yang sudah melihat presentasi kami, kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.